Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasra, NIM 1931040051. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas Penjaskesrek A, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi PowerPoint yang berjudul pemuda atau kepemudaan. Nah, kepemudaan terdiri dari organisasi, di mana organisasi ini mengenai menata kecerdasan sosial. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan materi dari organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian di sini ada tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, organisasi dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Kemudian di sini terdapat ciri-ciri organisasi. Nah, di dalam ciri-ciri organisasi ini ada 5, terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah terdiri dari sekelompok orang, atau sebuah organisasi dapat memiliki anggota yang lebih dari 2 orang atau lebih. Nah, kelompok ini terdiri dari, biasa disebut dengan sekelompok orang. Kemudian ciri-ciri organisasi kedua itu memiliki tujuan, di mana adanya tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Kemudian yang ketiga, saling bekerja sama. Nah, di sini saling bekerja sama maksudnya para anggota harus saling bekerja sama, saling membantu. Kemudian yang keempat, untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi, atau biasa disebut dengan adanya peraturan. Nah, maksudnya ciri-ciri organisasi ini ada peraturannya. Kemudian yang kelima, tugas. Nah, di sini pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota-anggota organisasi. Kemudian ada unsur-unsur organisasi. Nah, di sini unsur organisasi itu terbagi lagi menjadi personil, kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan, dan sumber daya alam. Nah, dijelaskan di sini personil atau man adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri.
Kemudian kerjasama atau disebut dengan teamwork, yaitu organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama apabila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Maksudnya di sini mereka itu kalau bekerja harus bertanggung jawab bersama-sama. Kemudian tujuan bersama. Nah, dijelaskan di sini tujuan bersama adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhirnya. Nah, kemudian unsur organisasi mengenai peralatan atau disebut dengan equipment. Di sini dijelaskan bahwa diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor atau gudang, material, uang, sumber daya manusia, dan masih ada lain-lainnya. Kemudian unsur-unsur organisasi yaitu lingkungan atau biasa disebut dengan environment. Nah, di sini dijelaskan bahwa faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Organisasi yang dimaksud itu mengenai organisasi sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Nah, unsur-unsur organisasi berikutnya adalah sumber daya alam. Nah, unsur ini selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Kemudian, di sini terdapat bentuk-bentuk organisasi. Ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada organisasi politik, di mana organisasi politik ini adalah organisasi yang bergerak di bidang politik dengan tujuan yang berhubungan dengan politik sebuah daerah atau sebuah negara. Salah satu contohnya adalah partai politik di Indonesia. Nah, organisasi sosial, kemudian bentuk-bentuk organisasi selanjutnya adalah organisasi sosial. Organisasi sosial adalah organisasi yang fokus mengurus soal kemanusiaan, misalnya kesehatan, bencana alam, ekonomi sosial, dan lain-lainnya. Contoh organisasi sosial ini adalah tim SAR. Kemudian ada PMR dan lain-lainnya. Bentuk organisasi selanjutnya adalah organisasi olahraga. Nah, di organisasi ini adalah perserikatan cabang olahraga baik secara umum maupun spesifik di bidang olahraga tertentu. Salah satu contohnya adalah PSSI. Kemudian bentuk yang keempat itu adalah organisasi agama. Nah, organisasi agama ini adalah organisasi yang fokus mengurus hal berhubungan dengan agama. Salah satu contohnya adalah organisasi agama NU atau Nahdlatul Ulama. Kemudian ada organisasi pemuda. Dijelaskan di sini, organisasi pemuda ini organisasi merupakan perkumpulan para pemuda untuk menciptakan pergerakan suatu daerah atau negara. Contohnya itu Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat, organisasi mahasiswa. Nah, organisasi ini mirip dengan organisasi pemuda, namun sifatnya lebih ilmiah. Salah satu contohnya adalah BEM. Dan masih banyak organisasi-organisasi mahasiswa lainnya yang biasa ada di kampus-kampus. Kemudian, organisasi kepemudaan. Di sini dijelaskan bahwa organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda
baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk dalam kategori pemuda. Bahkan mereka yang tidak menjadi anak yang terdidik juga itu masuk dalam kategori pemuda. Kemudian ada manfaat aktif di kegiatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Di sini ada mengenai mengasah keterampilan interpersonal, ada mengasah keterampilan intrapersonal, dan ada mengasah jiwa kepemimpinan, mengasah keterampilan membuat program kerja, mengasah keterampilan bekerja sama secara tim atau secara kelompok, mengasah keterampilan pengembangan diri atau disebut dengan self development. Kemudian ada untuk menambah ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.